Mereka mengatakan bahwa kami-kami ini bagian dari politik Pilpres 2024. Indikasinya apa? Apa coba indikasinya? Datang ke Patra Kuningan kemarin itu tidak tujuan untuk masalah politik. Tujuannya bagi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini dipandang sebagai seorang nasionalis yang bisa menjembatani tentang apa yang kami perjuangkan melawan klan Balawi, yang itu sudah sekupnya bukan lagi sekup main-main, sekup yang membahayakan kedaulatan bangsa ini dan merendahkan martabat dan marwah bangsa ini. Ini bukan main-main loh klan Balawi ini bercokol di Indonesia sampai, dan ini kalau nggak ditumpas, ini berbahaya. Dan kalau kalian pengen tahu, saya sudah menjadi target dari mereka. Saya tahu itu. Tapi sudahlah, ini risiko perjuangan. Assalamualaikum, sahabat-sahabat Awi Kertapati Channel. Saya pernah kemarin mengupload tentang bahwa kecintaan dengan klan Balawi, taklid buta, kemudian yang dulunya mendukung Kiai Haji Maduddin membuat beberapa konten yang terus membicarakan mengenai tesis Kiai Haji Maduddin, kemudian terus mengadakan hujah-hujah yang ditujukan kepada klan Balawi bahwa nasabnya ini adalah palsu. Kan saya tidak menyebutkan ya itu akun siapa, tapi Anda sendiri pasti sudah bisa menganalisa, mengidentifikasi akun-akun di YouTube yang tadinya mendukung 100% tentang tesis Kiai Haji Maduddin dan mendukung semua pernyataan-pernyataan Gus Wat Pleret mengenai klan Balawi, juga Kiai Haji Nur Iya, Tubagus Mogi, Gus Pakeh, apalagi Kiai Haji Maduddin. Tapi kenapa akhir-akhir ini frekuensinya menurun? Artinya malah menyerang balik kepada, pertama, Kiai Haji Maduddin, kedua Gus Wat Pleret, Kiai Haji Nur Iya, kemudian ada lagi Dr. Manake Mali, Sugeng Sugiarto, atau Pak Doktor yang khusus menangani mengenai diskursus DNA itu, kemudian Tubagus Mogi, Gus Pakeh, dan yang sekarang ini justru muncul orang-orang yang tadinya sering mereaksi positif konten-konten yang dibuat oleh Kiai Haji Nur Iya, tiba-tiba menyerang balik kepada Kiai Haji Nur Iya. Dan nanti akan saya suguhkan sebuah video yang memverifikasi, bahkan langsung dari seorang kiai yang didatangi oleh Kiai Haji Nur Iya ini, mengkonfirmasi mengenai informasi bahwa ada beberapa habib yang mendatangi Kiai, kalau nggak salah bernama Kiai Ubaidillah ini, yang dalam kontennya Karma 212, ini didatangin, ya toh? Nanti saya kasihlah videonya, cuplikannya. Ancaman industri, ancaman banyak ada, tapi kan nggak sampai terjadi apa-apa karena memang alhamdulillah kita dalam suaka masyarakat Rembang. Yang saya katakan serem itu Habib Lutfi memimpin para ulama untuk mengadakan sholawat yang isinya mendukung industri di Rembang. Tapi saya tetap menolak, nggak apa-apa saya. Nah, dari informasi yang terkonfirmasi dari Kiai Haji Nur Iya yang mendatangi seorang kiai bernama Ubaidillah, bahwa beliau itu tidak hanya ditelepon, tapi didatengin beberapa habib untuk tidak membahas mengenai nasab klan Balawi ini. Tetap saja
tidak akan pernah goyah kiai yang dimaksud oleh Kiai Nur Iya ini. Dan beberapa tempat, misalkan di Kudus nih, ini juga dari informasi Kiai Haji Nur Iya. Di Kudus di satu wilayah, ini juga ada konten kreator juga, keyakinan bahwa meskipun tetap by data ya, menggunakan by data bahwa klan Balawi itu nasabnya palsu, itu jadi naik turun gitu loh. Kadang-kadang 50% percaya bahwa Habib itu palsu nasabnya, turun lagi, naik lagi. Pokoknya tidak stabil secara emosional. Meskipun secara nalar, secara logika, menggunakan by data, tidak cuman dengan tesis Kiai Haji Maduddin, beberapa manuskrip dan lain sebagainya itu, secara kesadaran logika percaya bahwa klan Balawi nasabnya palsu. Tapi di sisi lain karena itu adalah kondisi, situasi yang melingkari sebelum adanya polemik nasab ini, lagi-lagi ini persoalan hubungan emosional. Hubungan, ya mau tidak mau, dia masih tidak bisa meninggalkan circle yang di situ ada Muhyiddin Ba'alawi, ada Ba'alawinya. Dan pasti hubungan sebelum polemik ini terjadi kan sudah lama hubungan mereka ini. Hubungan konten kreator kayak saya ini dengan para Muhyiddin klan Ba'alawi, apalagi pada Ba'alawinya. Ini kan sudah terjadi lama. Jadi itu salah satu faktor kenapa konten kreator, influencer, bahkan sampai kiai yang tadinya mendukung tesis Kiai Haji Maduddin, Gus Pleret dan lain sebagainya ini sekarang berbalik menyerang. Kedua, saya juga pernah posting di video saya sebelumnya yang berjudul taklid buta kepada Ba'alawi itu hanya gara-gara duit. Itu juga deal-deal tertentu dari para klan Ba'alawi kepada kiai-kiai tertentu. Ini bukan meremehkan, bukan merendahkan Kiai Nusantara. Tapi sekali lagi tolong, Ba'alawi itu menggunakan politik berbagai macam cara untuk kepentingannya, agar nasabnya ini tetap langgeng, agar kekuasaannya ini sebagai elit Muslim yang paling tertinggi di Indonesia ini agar terus terjaga. Dan mereka tidak bekerja sendiri. Dia pasti menggunakan pribumi, menggunakan yang lainnya. Intinya, dia bermain politik juga bagaimana melanggengkan kekuasaannya, dinastinya, agar terus jaya di Indonesia. Nah, kalau kita bicara politik, kenapa jadi berbalik mereka memframing para narator-narator yang membicarakan tentang nasab klan Ba'alawi ini sebagai bagian dari politik Pilpres di 2024. Ini analisa yang goblok gitu loh. Analisa yang tidak masuk akal, analisa hanya sok-sokan pengen tahu, mencocologi, dan itu pun juga analisa bisa salah, bisa benar, kan seperti itu. Mereka mengatakan bahwa kami-kami ini bagian dari politik Pilpres 2024. Indikasinya apa? Apa coba indikasinya? Datang ke Patra Kuningan kemarin itu tidak tujuan untuk masalah politik. Tujuannya bagi Ganjar Pranowo dan Mahfud MD ini dipandang sebagai seorang nasionalis yang bisa menjembatani tentang apa yang kami perjuangkan melawan klan Ba'alawi, yang itu sudah sekupnya bukan lagi sekup main-main, sekup yang membahayakan kedaulatan bangsa ini dan merendahkan martabat dan marwah bangsa ini. Ini bukan main-main loh klan Ba'alawi ini bercokol di Indonesia sampean, dan ini kalau nggak ditumpas ini berbahaya. Dan kalau kalian pengen tahu, saya sudah menjadi target dari mereka. Saya tahu itu. Tapi sudahlah, ini risiko perjuangan. Jadi Anda yang waras,
yang mohon maaf, bukan santri, tidak punya mursyid, tidak mempunyai ketergantungan emosional selayaknya santri kepada mursyid, harus berpikir lebih luas lagi. Saya tidak mengecilkan seorang santri, tapi ya inilah circle. Pasti situasi lingkungan akan merubah semua peristiwanya. Artinya lingkungan itu akan berbeda-beda. Yang itu jelas peristiwanya pun jadi akhirnya berbeda. Kalau santri jelas, disiplin kepada mursyidnya itu jelas, dipegang teguh. Karena itu sebuah keyakinan yang melekat sangat kuat, tidak bisa terpisahkan antara mursyid dan santri. Ya, sisi lain juga antara logika dan emosional ini berkecamuk bagi para santri yang sudah mulai melek membaca situasi dari pengetahuan-pengetahuan selama diskursus mengenai polemik nasab ini, tapi terbenturnya kepada mursyidnya. Ini fakta. Tapi ya sudahlah, itu kita maklumi memang seperti istilah Jawa itu ya empan gupapan. Artinya tidak semuanya bisa digeneralisasi. Tergantung dari konteksnya, tergantung dari circle-nya, itu akan nanti mempengaruhi juga hasilnya. Jadi sekali lagi kalau mengenai diskursus tentang nasab Klen Balawi ini, kelompok kami itu di framing bagian dari politik Pilpres 2024 itu salah besar. Kita tidak terkait dengan kepentingan politik. Dan ini diskursus bukan terkait dengan politik. Coba Anda browsing di resource yang coba Anda mungkin lebih akrab di semua resource lah. Politik itu adalah kepentingan. Ya. Politik itu adalah kepentingan, bukan salah atau benar. Bukan mencari kesalahan atau juga bukan mencari pembenaran. Politik itu murni kepentingan. Tapi kalau mengenai polemik diskursus nasab ini yang berawal dari by data tesis Kiai Haji Maduddin, terlepas itu pro dan kontra, ini adalah benar atau salah. Katakan benar, benar. Katakan salah, salah. Titik. Ini sains, tidak bisa ditawar-tawar lagi. Tidak ada bargaining tawar-menawar. Ini produk ilmu pengetahuan. Bukan produk politik, bro. Cobalah Anda renungin, coba. Bagi para subscriber, khususnya dari Awi Kertapati Channel aja lah. Kita nggak meluas kemana-mana lah. Yang cuma 55.000 ini coba. Ya cuma 20%-nya lah. Coba Anda berpikir secara jernih. Apakah benar kami ini yang terus menyuarakan tentang nasab palsunya Klen Balawi ini, apakah bagian dari politik Pilpres 2024? Kalau iya, indikasinya apa? Hanya cuma masalah datang ke Patra Kuningan. Quick-count-nya apa coba? Tapi itu jangan di-framing gara-gara Trawali Songo datang ke Patra Kuningan, Ganjar Pranowo kalah. Nggak ada hubungannya. Kita itu berapa sih jumlahnya? Secara kuantitas, berapa yang datang ke sana? Dan berapa punya pengikut? Kecil, bro. Tapi kenapa di-framing jadi bagian politik Pilpres 2024? Atau mungkin juga ke 02? Indikasinya apa? Di situ ada Habib Lutfi Yahya yang jelas-jelas berseberangan dengan kami. Jadi sekali lagi, diskursus polemik palsunya nasab Klen Balawi ini murni produk knowledge, produk science, yang artinya benar atau salah. Tidak bisa ditawar lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.